Berkatan pakai yang percaya, aku percaya, aku memakai kami semua, pelayan-pelayan yang ambil bagian di dalamnya. Tuhan, Engkau putuskan kuasa darah-Mu, sucikan, kuduskan, layakkan kami semua, sehingga persembahan ujian kami menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Inilah yang menjadi kurban syukur kami pagi hari ini. Terimalah ya Tuhan, menjadi kurban yang harum di hadapan Engkau. Terlebih Tuhan, kami datang dengan berbagai macam permasalahan. Kami sadar ya Bapa, segala perkara hanya Engkau yang sanggup menolong. Kiranya Tuhan, Engkau akan berikan jalan keluar, Engkau akan beri keluasan bagi kami semua. Demikian saudara-saudara kami yang belum hadir, Tuhan, Engkau akan hantar mereka sampai di tempat ini dengan selamat. Demikian saudara kami yang mengalami sakit
penyakit dan berhalangan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau cabut tangan, Engkau akan memberikan pertolongan dan kesembuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji hormat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut ibadah ini. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan bersukacita. Kita pujikan memasuki gerbangnya. Di gerbangnya jangan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Hari ini harinya Tuhan, Tuhan suka bagi namaku. Yang dirahmatku, oh yang dirahmatku, Tuhan suka bagi namaku. Oh yang dirahmatku, oh yang dirahmatku, Tuhan suka bagi namaku. Masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, alamannya dengan pujian. Aku hari ini harinya Tuhan, Tuhan suka bagi namaku. Puji Tuhan. Hari ini adalah saat yang kita memuji menyembah, kita manfaatkan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita lanjutkan dengan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan ciptakan kekasih-Mu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku
Kita adalah saudara seiman, saudara dalam Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang kita kerjakan, kalau melihat saudaranya sakit, melihat saudaranya istilahnya salah, ya kita harus mengakui. Kasihlah sama manusia seperti diri sendiri. Amin. Kita lanjutkan dengan ujian. Biar bumi akan berlalu, kami menambahkan diri, kita akan bergoyang. Jangan sampai buminya yang bergoyang, kita tidak bergoyang.
Saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memuji Tuhan atau bersaksi, monggo. Kita tunggu dengan pujian ini lagi sekali. Biar bumi akan berlalu. Bumi akan berlalu. Biar bulan tak bertahan lagi. Biar langit akan terbuka. Matahari tak bersinar lagi. Tetapi nanti berdua tak pernah ikat janji. Semua yang diberikan kerja pasti akan digenapi. Puji Tuhan, pasti cuma diberkati Tuhan. Amin. Kita lanjutkan pujian. Kita akan sebagian. Kami udah mulai berdiri. Kita pujikan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam badai yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau berkata, dan selamatkanku. Jangan aku lari, janji-Mu. Hidupku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam badai yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Berfirman dan sembuhkanku. Kau berkata dan selamatkanku. Jangan lari, janji-Mu. Hidupku percaya
Bapak David menghidupkan untuk berbuat firman Tuhan. Kita pujikan kerajaan Tuhan. Hallelujah.
Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Bukan Tuhan yang jauh dari kami, Engkau senantiasa ada dalam kami ya Tuhan, dan Roh Kudus beserta kami senantiasa. Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami mengucap syukur Tuhan, kebaikan ternyata atas kami. Haleluya, hari demi hari kami lewati, karena kebaikan demi kebaikan kami terima dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Bapa, kami serahkan segala puji hormat yang telah kami naikkan hadirat-Mu, kiranya menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu disampaikan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, pakai diri kami dengan pengetahuan dan hikmatnya, untuk kemuliaan nama-Mu saja ditinggikan dan diberitakan. Bapa, kami yang akan mendengarkan, berikanlah kami hati yang subur ya Tuhan, supaya apa yang ditanam boleh bertumbuh dan berbuah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mau tenang dan pagi hari ini Tuhan, jauhkan kami dari kuasa-kuasa gelap yang mau usirkan. Karena Yesus berkati ruangan ini, karena Yesus semua yang ada di tempat ini berkati, karena Yesus Tuhan Yesus bekerja. Haleluya. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, berfirman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima. Haleluya. Amin. Puji pagi, selamat datang dan sejahtera. Untuk tidak sama kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena segala semua kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita buka Injil Yohanes pasal yang kelima. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal kelima dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan baca bergantian sesudah. Saya akan membaca ayat yang ganti, menjadikan membaca ayat yang enak. Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8, demikian daripada pembimbingan Tuhan. Penyembuhan pada hari Syabat di kolam Bethesda. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di sana itu berbaris jumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang.
Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jujur, terima kasih buat gereja semuanya. Bapak Ibu saudara dikasih itu. Di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 itu tidak ditulis atau tidak dikonteks oleh ketiga Injil yang ada, baik di dalam Injil Markus dan Lukas, hanya terdapat di dalam Injil Yohanes ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, di dalam periskop daripada pasal 5 dari Injil Yohanes itu adalah penyembuhan pada hari Sabat di dalam Bethesda. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama kita menerima daripada semua apa yang ada di dalam Injil Yohanes. Nah, misalnya dikatakan saudara Anda kata Bethesda. Nah, maka saudara kata Bethesda ini adalah kolam yang ada di Serambi. Maka di dalam kota itu saudara ada beberapa serambi. Berarti kalau kita melihat di dalam Injil yang lain atau di dalam firman yang lain, saudara, itu juga ada membicarakan masalah kota Yerusalem. Nah, kota Yerusalem itu dikelilingi dengan tembok yang kokoh dan di sana ada 12 pintu gerbang. Salah satu pintu gerbang itu, saudara, yang ada di sana yang disebutkan pintu domba. Nah, seperti apa yang ditulis di dalam Injil Yohanes ini. Jadi di dalam kolam itu, saudara, dengan bahasa Ibrani itu dikatakan Bethesda. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama kita akan melihat di dalam Injil Yohanes ini. Kalau kita melihat dari pasal yang kedua, ya, pasal yang kedua sampai dengan pasal yang kelima ini. Pasal kedua itu menyebutkan pertama kali Tuhan mulai berkarya. Pertama kali Tuhan bekerja dalam usia kurang lebihnya 30 tahun setelah melewati dan baptisan air itu dan Roh Kudus ada di dalamnya, saudara. Maka mulai saat itulah hal ini, saudara, tidak dikutip di dalam Injil yang lain. Pertama kali mujizat yang diadakan oleh Tuhan, awal pertama Tuhan mulai bekerja, saudara, adalah air menjadi anggur. Itu terjadi di kota Kana, perjamuan kami di kota Kana. Nah, jadi saudara, memang hal ini tidak dikutip di dalam ketiga Injil yang lain. Kenapa? Nah, karena saudara yang dikasihi Tuhan itu mujizat yang pertama kali yang Tuhan kerjakan awal mulanya dia lakukan. Nah, di dalam itu, saudara, ada satu permohonan. Nah, kalau saudara membaca di dalam pasal yang kedua, jadi pada waktu itu ada seorang raja mengadakan pesta perkawinan. Nah, saudara yang dikasih itu dalam pesta perkawinan itu masih mengundang sahabat karibnya, anggota keluarganya yang lebih semuanya. Nah, coba saudara kita perhatikan, orang yang mempunyai hajat semuanya pasti sudah dipersiapkan, ya, dipersiapkan. Nah, yang menjadi adat istiadat kebiasaan di dalam waktu itu, saudara, untuk suku bubuh atau untuk siap minuman itu tidak bisa kita cukup dengan
Wah, ya kalau beberapa puluh tahun sejarah itu tayang, ya. Tapi dengan majunya teknologi sejarah, maka air itu juga masih sedemikian rupa. Ada yang punya yang biar sekian, terus kayak angka yang sekian, juga ada yang botol. Nah, kemudian saudara, semua diundang. Di sana pun Ibu Yesus diundang, Maria ada di sana. Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya juga diundang hadir di dalam pesta perkawinan di kota Kana. Singkatnya cerita saudara, begitu pesta berjalan sampai jauh malam, ternyata saudara, siluman yang ditugaskan sebagai petugas juru minum bingung, anggirnya habis. Akhirnya dia menghadap kepada mempelai, dia katakan, tapi habis. Tamu terus berdatang, semakin malam semakin tamu itu semakin banyak, tetapi persediaan anggur habis. Nah, kira-kira kalau kita mulai sampai 100 uang menit, tidak potong. Terus, apalagi sudah tengah malam. Nah, kalau tengah malam sudah banyak toko yang tutup. Nah, kita mau lari kemana? Bingung kan? Tetapi pada saat juru minum ini berkata kepada mempelai laki-laki, itu sempat didengar oleh Ibu Maria, dan memang mereka melihat logam gaya daripada juru minum ini kebingungan karena dia ditugaskan semuanya habis. Apa yang mau dilakukan? Nah, kemudian Ibu Maria ini datang kepada Yesus, meminta, memohon, tolonglah mereka. Karena anggur habis, tamu semakin malam semakin berjubel-jubel. Tapi Yesus berkata, Ibu, waktunya belum sampai. Walaupun sudah Yesus mengatakan saatnya, waktunya belum sampai, tetapi dia bertindak. Ibu Maria, begitu Yesus berkata demikian, langsung dia tinggalkan, dia ngomong sama semua para juru minum atau semua siluman yang ada. Apa yang dia katakan, lakukan, jangan menjawab. Kemudian saudara, maka Yesus bertanya, ada berapa gentong? Bukan ada gentong, saudara, bukan botol, gentong. Ada berapa tambahan? Di sana dikatakan ada 6 tambahan. Maka Yesus berkata, isi dengan air jemur. Loh, wadah. Tetapi dia sudah dipesan apapun yang dia katakan, lakukan. Maka ujian yang terakhir, di saat Yesus berkata, di saat Yesus berkata, maka semua ujian itu terjadi. Amin. Nah, kemudian saudara, ya sudah dia lakukan. Nah, kemudian semua isi. Jadi tempat itu diisi penuh, tidak separuh, penuh ember, saudara. Terus kemudian Yesus berkata, Cekyo, bawa kepada mempelai, dicicipi. Dia cicipi. Ambil pelaku dia jemput di dalam banyu air, saudara. Tetapi setelah ada di tangan mempelai laki-laki itu, saudara, dan itu menjadi anggur yang luar biasa. Maka saudara disuguhkan air seperti itu. Nah, para tamu-tamu yang hadir itu biasa itu. Biasanya kalau orang menyuguhkan misi pertama itu uang, misi mau isi diani. Tapi ini lebih daripada yang siapa itu. Ya lebih ya, itu. Ya luar biasa. Nah,
Jadi secara dikasih Tuhan segala sesuatu ada di dalam kehendak Tuhan. Melakukan bantuan semua itu jadi kejujuran yang disukai. Anggur itu selalu membicarakan sukacita. Ya. Jadi anggur selalu menceritakan, menggambarkan suatu sukacita yang besar. Allah Tuhan yang kita sembah senantiasa memberikan sukacita di dalam hidup. Inilah mujizat yang pertama yang Tuhan lakukan di saat Dia mulai berkarya melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Begitu. Jadi itu yang pertama, saudara. Kemudian di sisi yang lain Yesus menyucikan bait suci. Jadi setelah mujizat air sumber menjadi anggur yang luar biasa, maka Tuhan meninggalkan pertemuan menuju ke bait suci untuk menghancurkan, menyucikan rumah ibadah itu. Jadi Bapak Ibu, ini adalah merupakan suatu inisiatif yang luar yang timbul daripada Yesus. Karena Yesus diutus oleh Bapa datang ke dalam dunia untuk melakukan pengerjaan apa yang Dia beritakan. Itu inisiatif. Itu karya yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan, apa yang menjadi kehendak daripada Bapa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saudara, maka Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Nah, di sana pun, saudara, dalam pasal ini, di sana pun ada suatu permohonan kepada Yesus. Jadi kita saudara, mereka meminta, ya memohon kepada Tuhan karena anaknya sakit, mau mati, hampir mati. Nah, kemudian secara yang dikasih Tuhan, tolong Tuhan, ya, anakku sakit mau mati, hampir mati, tolong jangan datang ke rumahku. Nah, tetapi secara yang dikasih Tuhan, apakah Tuhan itu bertiga? Apakah Tuhan itu pergi ke rumah pegawai istana, pejabat istana itu? Enggak. Tetapi Yesus hanya berkata, anakmu hidup. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, maka benar-benar yang keempat itu di sana dikatakan bahwa kesembuhan itu terjadi. Anak-anaknya yang dikatakan sakit hampir mati, saudara, itu sembuh. Ayat yang keempat, dia pulang. Dan saudara ini bertanya, ya, kepada pegawai-pegawainya yang menyongsong kepulangan daripada Tuhannya. Terus kemudian ayat ini bertanya, jam berapa anak itu hidup? Jam 12. Jam 12, jam 1, jam 3. Memang semua itu ada maknanya. Kalau tadi saya katakan di kota Yerusalem ada 12 pintu. Ya, di sebelah timur, sebelah utara, sebelah barat, sebelah selatan, masing-masing ada 3 pintu. Itu sesuai dengan jumlah umat Israel, bangsa Israel ada 12 suku bangsa. Begitu kan? Jadi secara bebas semuanya ada 12 murid. Nah, 12 murid ini adalah murid yang pertama yang Yesus panggil dan pakai mereka untuk bekerja bersama-sama sehingga mereka adalah menjadi relasi bersama dengan Yesus melakukan tanda-tanda mujizat. Jadi seperti itu. Kemudian ayatnya ini, jadi perkawinan pejabat istana ini jam 12 itu persis apa yang dikatakan anakmu sembuh hidup itu jam 12. Jadi kita saudara,
Begitu. Nah, kemudian saudara, maka yang berikutnya di sana dikatakan menyembuhkan orang sakit di kolam Bethesda. Nah, di sini Yesus bertindak sekian tidak disertai murid-muridnya. BWA izin sebenarnya. Nah, sekarang juga kita akan melihat dari pasal 4 dan pasal yang kelima. Pasal yang keempat, memang di sana ada dikatakan jadi ada saat yang diperintah. Kalau tadi saya katakan saudara, jadi pada waktu pesta perkawinan itu anggurnya habis, maka ibunya datang memerintah. Ya, memerintah, memohon dengan berita, tolonglah mereka kehabisan anggur. Terus kemudian dalam penyembuhan anak pegawai istana itu pun dia berita, pegawai istana pejabat pemerintah ini sudah dia berita, Tuhan tolong datanglah ke rumahku, anakku hampir mati. Nah, jadi saudara, di dalam ayat pasal ini maka Yesus bertindak sendiri tanpa dibantu oleh murid-murid. Yang mungkin murid-muridnya juga ada, tapi yang mungkin di sana yang ngomong itu begitu ke situ. Di situ kan menjawab, jadi dikatakan banyak, ya banyak. Nah, sekarang saudara, kita melihat apa yang dikatakan di dalam pasal yang keempat, penyembuhan anak pejabat istana. Nah, itu terjadi di kota Galilea. Nah, sedangkan di dalam pasal yang kelima, kesembuhan di kolam Bethesda itu terjadi di kota Yudea. Iya kan? Jadi pasal yang keempat itu di kota Galilea, pasal yang kelima itu ada di Yudea. Nah, kemudian berikutnya saudara, maka kebutuhan. Jadi mereka membutuhkan sesuatu yang sangat mendesak. Pegawai pejabat istana bagaimana? Nah, ini kan mendesak saudara. Jadi mendesak. Waktu yang mendesak itu harus segera datang ke rumahku, anakku mau mati. Ya. Nah, tetapi saudara, di sisi yang lain itu tidak ada paksaan. Waktunya juga tidak mendesak, karena di dalamnya tadi sudah bersama-sama kita melihat banyak orang yang ada di dalam seram-seram itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka orang-orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh, ya semua ada di sana, semua segala macam penyakit. Jadi memang pada waktu Yesus ada di sana, waktunya tidak mendesak saudara. Tetapi tidak, karena orang-orang yang nantinya membutuhkan atau dalam kondisi sakit dan mereka memang perlu kesembuhan, tetapi dia tidak mendesak, nah tolong jamaahku supaya habis. Enggak ada mendesak waktunya. Tetapi di dalam pasal yang keempat, maka pejabat negeri itu mendesak, jadi waktunya, kebutuhan yang kan. Nah, sekali ini pun sama apa yang kita alami. Kita membutuhkan supaya Tuhan, tetapi kita ingat firman Tuhan, apa yang tidak kita lihat dengan mata dan tidak pernah kita ucapkan dengan mulut kita dan yang tidak pernah timbul di dalam hati kita. Memang waktunya kita membutuhkan saat itu, waktu yang sangat singkat yang mendesak untuk mendapatkan suatu pertolongan daripada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, semuanya itu sudah disediakan oleh Tuhan. Memang kita sudah ada kita memohon, mendesak, jaga Tuhan, jaga Tuhan. Tapi di dalam
Firman Tuhan di dalam akad atau di dalam khotbah, segala sesuatu ada saatnya, ada waktunya. Jadi seperti itu. Walaupun saudara itu sangat mendesak waktunya, ya begitu. Tetapi dalam bahasa terima tidak ada kata yang mendesak, ya. Jadi tidak mendesak. Kemudian berikut, ada yang memperhatikan. Tetapi di dalam sana saudara pasal yang kedua tidak ada yang memperhatikan. Kalau di dalam pasal yang keempat ada yang memperhatikan, tetapi di dalam pasal yang kelima tidak ada yang memperhatikan. Siapa? Orang yang lumpuh. Kan dari yang kita baca. Jadi mereka menantikan goncangan apabila mereka itu turun ke dalam kolam penyiksa itu, maka menggoncangkan air itu. Nah, jika orang sedang melihat air itu bergoncang, mereka balapan di sini akan gitu, ya. Makanya saya tadi sana, ya ada. Aku sementara kira-kira sudah orang lain yang mendahului. Begitu kan? Jadi tidak ada yang memperhatikan, begitu kan? Kemudian saudara berikut dikatakan Yesus diminta datang. Ya, jadi mari Tuhan tolong. Nah, siapa yang minta? Benar-benar anak daripada anak itu. Jadi yang datang kepada Tuhan, yang memohon, yang mendesak Tuhan, itu bukan orang lain, bukan pegawainya, tetapi ayahnya. Nah, itulah sebabnya secara dikasih Tuhan. Kita sebagai bapak, kita sebagai orang tua, pasti kita memperhatikan. Seolah bawa kepada anak-anak kita. Wah, aku kira-kira kok begini pasti ada sesuatu. Teknik kedua, yang cepat tanggap terhadap kebingungan anak itu mesti ibu. Tetapi di dalam Yohanes ini bukan ibu yang memperhatikan, justru bapak ayahnya yang memperhatikan. Sebenarnya saudara, orang yang sangat memperhatikan putra-putri itu gitu. Kenapa? Ibu yang sebagai ibu rumah tangga. Kalau bapaknya ya sudah bekerja, tetapi saudara di dalam ayat ini dikatakan itu bukan ibunya, ayahnya. Apalagi kalau dikatakan ya sebagai pegawai sana, betapa sibuknya kan? Sesibuk apapun yang mereka hadapi, tetapi dia menaruh perhatian terhadap putra. Itu adalah karunia daripada Tuhan. Itu adalah berkat daripada Tuhan. Nah, sekarang kalau bapak ya, sesibuk-sibuknya patrinya, kita kan selalu memperhatikan. Jadi begini. Jadi, itu gaji ibu, itu gaji Bu Jokowi, karena dia kan tidak kemana-mana, dia hanya mengolah di dalam rumah tangga. Ya, ini kan itulah ya jadinya pertama begitu. Ini yang bersih-bersih. Ini dengan sesuatu sama Tuhan untuk memperhatikan surat daripada anak-anaknya sebagai karunia yang daripada Tuhan. Ya, jadi seperti itu. Jadi sejarah jadi ayatnya. Kemudian sejarah di pasal yang kelima, Yesus itu menawarkan. Yesus menawarkan. Kalau di pasal yang keempat, sejarah Yesus diminta datang, tetapi di dalam pasal yang kelima, Yesus sudah menawarkan. Beda-beda. Yesus yang menawarkan. Jelas. Ya seperti sejarah kalau bis, ya kendaraan umum bis atau
angkutan kota, angkutan pedesaan, itu sing nawarkan kan karena orang supir kan, pasti dicatat begini kantor, itu kan kan bukan itu bukan supir, kecuali kalau memang kendaraan itu tidak ada tanahnya, ya mungkin bisa begitu, bisa supirnya, tetapi dalam hal ini sosial. Kalau di dalam bahasa yang keempat itu adalah orang tuanya meminta, tetapi di dalam bahasa yang kelima justru Yesus yang menawarkan, menyampaikan sesuatu kepada orang yang lumpuh dalam dunia Israel. Bukan orang yang buta, tetapi Tuhan menawarkan kepada orang yang lumpuh. Nanti kita akan melihat sampai di sana. Nah, kemudian sejarah berikut. Di sana dikatakan terjadi dari jarak yang jauh. Jadi antara Yesus dan rumah pegawai istana ini jauh di jarak. Tetapi kuasa Tuhan dengan Allah itu tidak bisa dibatasi oleh jarak atau waktu. Apapun yang terjadi, maka ujian yang kita lalui tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi dalam bahasa yang kelima itu di tempat. Kalau bahasa yang keempat jauh. Tapi dalam bahasa yang kelima di tempat. Di mana orang lumpuh itu berbaring selama 38 tahun. Puji Tuhan. Kemudian sejarah yang keenam firman yang menyembuhkan. Kemudian itu yang di dalam bahasa yang keempat. Jadi Tuhan berkata, anakmu hidup. Itu perkataan, itu firman yang keluar daripada mulut daripada Tuhan. Tetapi saudara di dalam bahasa yang kelima, itu di sana dikatakan Yesus sendiri yang menjaga, Yesus sendiri yang mengulurkan tangan. Itu bedanya. Jadi bedanya saudara. Jadi menyembuhkan, firman itu yang menyembuhkan. Kemudian saudara yang ketujuh, iman yang aktif. Kemudian itu dalam bahasa yang keempat. Kemudian di dalam bahasa yang kelima, iman yang positif. Jadi di sana saudara itu kreatifnya aktif. Jadi iman yang betul-betul. Nah makanya di dalam kitab Yakub itu dikatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kita punya iman, tapi kalau tidak ada tindakan secara tanpa artinya, jadi seperti itu. Nah oleh karena itu saudara, dalam bahasa yang kelima di sana aktif, maka di dalam bahasa yang kelima itu iman yang positif, yakin. Ya, orangnya kita ngomong pakai kami satu. Ya, rasanya seperti apa ini namanya tak jadi tetap dalam labelnya produk itu kita nomor satu. Jadi seperti. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kalau tidak berlangkah dan sampai di sana. Kemudian dengan iman yang aktif itu maka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, di mana satu keluarga dari pejabat istana ini semua diselamatkan begitu. Ya. Bahkan sejarah itu yang menjadi kita. Ya, kita bertemu bersama, kita bertemu bersama, berkembang bersama. Jadi secara iman, jadi iman yang aktif, maka itu yang akan menghasilkan suatu keselamatan. Karena firman itu, karena diimani firman itu, maka seluruh keluarga daripada pegawai istana itu beroleh keselamatan. Itu yang menjadi kehidupan kita. Bagaimana supaya anggota keluarga kita semuanya itu bisa satu angka, percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Kan itu menjadi kehidupan kita. Karena memang firman Tuhan berkata, kamu akan beroleh
Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksi bagimu di mana Yerusalem itu memberitakan rumah tangga, lingkungan dan ada di dalam kehidupan kita. Tidak hanya walaupun di dalam imamat dan Injil Markus apabila jadikan skala bangsa itu, tetapi di sana pun pertama dikatakan jadikan semua bangsa. Pertama di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Nah ini. Tetapi di dalam bahasa keempat saudara, dengan iman yang aktif, mempercayai, mengimani firman Tuhan, maka itu akan menghasilkan keselamatan seluruh keluarga. Tidak saja anaknya yang hidup, istrinya, semua pegawainya itu menjadi percaya diselamatkan oleh Tuhan. Luar biasa. Inilah sesuatu dari Tuhan. Ya, itu. Kemudian yang terakhir yang ke-9, ayah mengetahui, oh maaf, yang di sana yang bahasa terima itu kemarahan orang Yahudi. Orang Yahudi mana? Kenapa? Karena pada waktu hari Sabat. Nah, pada waktu hari Sabat di dalam hukum Taurat ada terjaga orang Yahudi tidak boleh mengadakan kegiatan suatu apapun. Ya boleh. Tetapi Yesus lakukan menyembuhkan orang yang lumpuh pada waktu hari Sabat. Nah, mana orang Yahudi? Wah, ini melanggar itu. Ya, baik tujuan. Yang 9, ayah mengetahui tentang waktu kesembuhan. Kemudian itu yang bahasa yang keempat, bahasa yang kelima, orang yang menyembuh, yang disembuhkannya tidak tahu. Karena siapa itu tidak tahu. Memang dia tidak tahu. Nah, coba sekarang sisa kita balik di dalam ayat yang dimuji di dalam ayat yang pertama ini, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Nah, di dalam ayat ini sudah ayat yang pertama ini hari raya itu diperkirakan adalah hari raya Paskah. Ya, jadi itu membicarakan tentang hari raya Paskah. Ya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya memang itu yang apa yang diselenggarakan oleh orang-orang Yahudi, hari raya orang Yahudi itu. Nah ini diperkirakan itu adalah hari raya Paskah. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima, saudara, itu ada tenggang waktu. Jadi kejadian dalam pasal kedua sampai dengan pasal yang kelima itu jangka waktunya, semua peristiwa terjadi itu hanya 1 tahun. Jangka waktu 1 tahun terjadilah mujizat-mujizat di mana Yesus awal melakukan pekerjaan itu. Ya, begitu kita disebut tidak boleh. Jadi enggak tahu, nggak sampai puluhan tahun, tapi jangkanya. Pada sejarah ayat 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, 5. Tetapi walaupun melangkahi 2 pasal yang di awal sudah saya sebutkan, semua peristiwa itu ada di dalam petik. Nah, jadi pasal 2 sampai pasal 5 itu jaraknya waktunya hanya 1 tahun. 1 tahun sudah disempurnakan. Ya, begitu terjadi orang yang sakit disembuhkan, anak yang mau mati itu pun hidup. Itu oleh perkataan, oleh firman Tuhan. Begitu sama. Jadi Bapak Ibu, kemudian ayat yang ketiga, ayat yang kedua dikatakan kolam Bethesda itu adalah rumah belas kasihan. Rumah belas kasihan. Ya hanya sakit. Wah, orang semua pada berbaring di selama hidup, semua sakit. Nah, orang sakit ini membutuhkan belas kasihan, pertolongan orang lain, kan seperti itu. Puji Tuhan. Kemudian saudara, ayat yang
yang ketiga, di sini banyak orang yang sakit dan berbagai-bagai penyakit, antara lain orang buta. Nah, orang buta ini saudara tidak bisa melihat tentang kebenaran daripada perkataan atau kebenaran daripada firman. Itu orang buta ya, bagaimana bisa melihat? Ya, mungkin yang depan-depan lewat lalu, kecuali kalau ngomong ini. Begitu kan? Ada satu teman di dalam pelayanan saudara, yang memang awalnya dia tidak buta, tetapi karena satu hal dengan sakit, maka itu dia mengikuti apa kata orangnya. Jadi bukan kata dia, apa kata orang. Ya ikuti. Akhirnya saudara membuat satu hal yang merugikan. Akhirnya menjadi buta. Jadi kalau saya ketemu salaman di sini, walaupun di depan mana, di sini baru, ya kan, selamat siapa puji Tuhan, oh bahkan, karena jadi suara, dia kenal, tapi katanya mau bermelek, malah begini, enggak tahu siapa dia, tapi baru dengan kata suara itu, oh bahkan. Jadi itu saudara. Terus kemudian di situ ada orang timpang. Nah, kita bisa melihat orang timpang jalan enak benar, sembarangan ya, mungkin bisa gitu ya, atau mungkin esok. Jadi saudara, lalu orang timpang ini langkahnya tidak benar, yaitu orang yang tidak mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya gimana saudara? Lupa aku coba esok, dan kamu begitu. Lalu orang sini begini. Jadi, nah, asal kami sudah iman kita ketimpangan itu membuat saudara saya tidak mau melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam iman. Walaupun kami sebagai seorang hamba Tuhan, tetapi kalau sementara iman itu timpang, maka tidak dapat melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tidak ada orang tahu. Tapi di kalangan orang-orang rohaniawan, orang-orang yang kaya sudah begitu. Ada saudara salah satu ya, ada seorang berdoa, dia sebagai konselor. Nah, biasanya orang yang konselor itu kebanyakan orang yang di luar Tuhan juga bisa, terus kemudian anak-anak Tuhan. Tetapi saudara, di mana dia menandakan konselor ini justru malah pendeta-pendeta? Aneh. Ini saudara. Jadi saya tidak menentukan topnya pendeta atau Tuhan. Itu kenyataan. Terus bagaimana kalau hamba Tuhan sendiri menghadapi semua permasalahan hidup, imannya yang timpang? Terus bagaimana dengan jiwa? Kan begitu. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang dasar itu. Jadi orang yang jiwa, ya lalunya seperti itu, perjalanannya sesuai, ya seperti itu, tidak sesuai apa yang Tuhan inginkan atau yang Allah ingin. Kemudian ikut orang lumpuh. Nah, orang lumpuh ini bisa kakinya, bisa tangannya, jadi seperti itu. Nah, orang yang lumpuh ini salahnya orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tangannya ini kena stroke yang tinggi secara orang shock, ya. Kadang-kadang kau bawa banyak salaman gue kan orang shock seperti itu. Jadi menggambarkan saudara, orang yang lumpuh baik tangan ataupun kaki itu gambaran sebagai orang yang tidak bisa melakukan segala sesuatu.
yang menjadi kebutuhan. Nah, tentunya saudara hal itu pasti mengharapkan orang lain kan begitu. Nah, kemudian saudara orang yang lumpuh ini dia tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Tuhan. Sudah pernah saya baca ikhtiar di dalam Lukas pasien ke-5:18 tentang orang yang lumpuh. Nah, orang yang lumpuh ini saudara, dia dengar Yesus ada di Kapernaum. Ya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dia diusir oleh 4 orang dibawa di sana. Di depan pintu penuh, tidak bisa masuk. Tetapi orang yang membawa orang yang lumpuh ini saudara, ya terangkan, enggak, betul, dia nggak bisa digerasi, baru ditentukan posisi. Nah, itu menggambarkan sejarah iman yang aktif, ya, tindakan yang positif. Aduh, akhirnya kamu segede ya, boleh sama boleh sudah berlalu. Tetapi tidak, keempat-orang yang mengusir orang yang lumpuh, walaupun banyak orang, tetapi dia mempunyai iman yang aktif dan positif, maka sejarah dia ambil jalan ke sana. Tetapi kesimpulan, ya, beginilah. Walaupun kita punya iman yang aktif, tetapi kalau tidak positif, ya, itu tidak akan menghasilkan sesuatu. Maka mungkin kebaikan seperti itu, ya, itu juga kita mesti tidak dibayar dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara kita sendiri, jadi cara mereka itu dalam hidup, cara mereka mencari pertolongan dengan menantikan goncangan air kolam. Jadi orang-orang yang ada di Serami, orang yang buta, orang yang timpang, orang yang lumpuh dan itu saudara, mereka hanya menantikan cara mereka menantikan goncangan. Nanti mereka turun menggoncangkan air kolam itu, saudara, lalu mereka berburu. Ya, ayo buta, saya buta ini harus dihadapkan. Apalagi yang lumpuh, kalau yang timpang sampai kita bisa banyak yang bawa ke sana. Tapi itu pun sudah hanya satu orang yang bisa menimang semua. Ya, jadi dia hanya menantikan secara goncangan daripada kolam itu. Jadi tentang air kolam itu berbicara tentang tidak ada kepastian, tidak ada pengharapan, atau mengharapkan hal-hal yang sia-sia. Tidak ada kebenaran. Dia hanya menggunakan akalnya, menggunakan kebenarannya diri, ya. Dan juga berpegang kepada aturan agama, mengikuti adat istiadat. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita selalu mengikuti adat istiadat. Itu yang dilakukan oleh orang Yahudi. Itu sebabnya saudara orang Yahudi pada saat ada hari raya, kemudian ada terjadi sebuah marah mereka di bersyukur. Ya, di dalam dia bisa lihat, mereka marah. Begitu kan? Nah, terus kemudian saudara, ayat yang keempat di sana dikatakan, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Kalau si buta apa lo? Apa tahu saudara? Coba kita lihat, apakah orang buta ini tahu? Mereka Tuhan itu turun dan menggoncangkan, tidak tahu. Yang tahu orang Yesus sama orang yang lumpuh, benar kan?
sudah, wah orang yang lagi kerja, wah isinya satu siap, oh apa begitu orang yang buang hari. Satu yang lainnya, puji Tuhan. Jadi yang segera kita saja. Jadi mereka menunggu Tuhan turun, mereka Tuhan turun mengucapkan naik. Tapi yang juga cuma satu. Nah, guncangan akhir itu menggambarkan tentang hukum Taurat. Tidak ada orang yang bisa selamat di dalam hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu ada 10. Kalau 10 hukum ini bisa kita lakukan, mereka bisa selamat. Tapi kalau 10 hanya 1, 9 yang bisa kita lakukan 1, berapa tidak bisa selamat. Jadi sejarah itu sebabnya sudah ada dalam dunia. Walaupun orang-orang Farisi ahli Taurat itu tidak suka, dia sudah datang, aku datang, anak manusia datang ke dalam dunia, bukan mengingatkan. Nah, bukan menghilangkan hukum Taurat, mengajarkan hukum Taurat tidak, tetapi ia datang ke dalam dunia untuk menyempurnakan tentang hukum Taurat dan jumlahnya 10 tidak ada seorang pun yang bisa lakukan. Maka dari 10 itu disingkat menjadi 2 hukum yang terutama dan yang pertama. 2 hukum ini adalah sejarah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan roh, menonton akan bunyi. Itu yang kita pakai. Itu hukum yang pertama. Kemudian hukum yang kedua tentang kasih. Kasihilah orang tua, hormati orang tua, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu yang kedua. Itu hukum yang kedua. Jadi tidak ada orang yang selamat karena melakukan ada istiadat. Ya. Wah, ini kan bapak kayak ini rebu iwon. Itu. Cepat dan seperti seperti tahun dulu kayak gitu. Sekarang kan mereka rokok udah bareng soya. Udah sekarang kan udah mentok. Tapi terus malam jam situ. Nah, besok paginya, besok pagi kita bersih. Beneran, bahku mau begitu lagi. Ini pakai kopi ini, kopi ini dulu. Kenapa mau? Tapi ini lagi saya kebun loh, tak saya kebun loh. Tapi ini kopi ini kilo. Dapat buku nih, juga pernah kayak orangnya. Betul. Nah, jadi sejarah awal membuat kopi perlu, ya dong. Nah, apalagi kok sampai besok pagi, mungkin 1 jam, sampai 1 jam, mungkin setengah seberapa jam, terus ada untuk dan suruh. Nah, jadi tidak ada orang yang selamat karena lakukan ada istiadat. Tidak ada. Puji Tuhan. Jadi tidak ada orang yang bisa selamat karena melakukan kepada hukum Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kalau itu sesuai dengan Tuhan itu tidak hukum. Nah, kemudian pasal yang kelima, ayat yang kelima, ayat yang kelima di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakti. 38 tahun waktu yang sangat lama menanggung suatu penderitaan, juga mengganggu mental daripada orang yang selama 38 tahun keputusasaan itu pasti ada. Waduh, jadi orang akan mari-mari putusannya seperti itu. Ya.
Ini sudah. Jadi timbul keputusasaan. Nah, orang yang menuntut ayat yang kelima di sana, saudara, mereka 38 tahun. Ini sama dengan perjalanan bangsa Israel setelah keluar dari Mesir selama 38 tahun. Nanti saudara bisa lihat ya di dalam kitab Ulangan. Dalam kitab Ulangan pasal 2 ayat 14, perjalanan bangsa Israel 38 tahun. Orang lumpuh yang sudah 38 tahun. Nah ini sejarah menggambarkan perjalanan kehidupan daripada manusia. Bingung kemana sudah saya katakan, menghadapi kenyataan hidup yang serba susah, yang serba sulit. Apa yang kita rancangkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, tetapi semuanya itu nol. Tidak sesuai apa yang kita harapkan. Makanya saudara orang tua ini. Jadi pada waktu itu bertanya, coba ya, pada waktu Yesus itu ada di hadapan orang tua. Ayatnya itu Yesus bertanya dengan maksud. Jadi kalau Yesus itu bertanya ada sesuatu, ada maksudnya. Makanya sudah ketika ayat yang berikutnya yang dikenal di sana, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena dia tahu bahwa dia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah, maukah engkau sembuh? Kalau pada saat pagi hari ini panjenengan kita menghadapi segala persoalan yang kehidupan rumah tangga, usaha pekerjaan, apa yang kita katakan? Seolah-olah tidak ada orang yang memperhatikan, tidak ada orang yang mau menolong. Nah itu pasti sudah kan timbul. Tapi begitu Yesus itu datang dan bertanya, maka kamu tak belum? Kira-kira bagaimana saudara? Nah, orang yang lumpuh ini saudara, dia tak tahu, dia hanya mengharapkan goncangan air apabila oleh kabel itu tuh menggoncangkan air kolam itu. Tetapi tidak ada orang yang memperhatikan, tidak ada orang yang mau menolong dia. Justru sementara dia mau pakai, dia mau jalan, saudara, nah seperti itu sudah orang lain mendahulukan. Ada kali kita menghadapi segala persoalan bermasalah tidak mengharapkan pertolongan orang lain, uluran orang lain, perhatian orang lain, tetapi tidak ada seorang pun yang mau memperhatikan dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya mencemooh, mengejek, menghina dan lain sebagainya. Beberapa tahun yang lalu saudara, ya tepatnya di Kecamatan Kandung, jemaat yang mayoritas berlebih 100 orang, mayoritas itu Islam. Tetapi ada kelompok-kelompok yang tidak suka. Katakan ada namanya cemburu sosial. Akhirnya mereka ini dengan dia bakar, hancurkan. Dia imam ini. Semua kurang lebih ada 500 orang dari mereka kumpul di Indonesia. Nampak namanya pahlawan. Tapi teman-teman dan Tuhan katakan relawan.
Ya wes, apapun panggilannya, ya. Nah di sana mereka sudah terus di sana ada hospital, Pak Camat dan Wakil Kapolsek, wakil utusan dari kabupaten, terus kemudian dari Dandim, semua ada di situ. Ya, sendiri. Tapi dalam hati yang melihat yang mereka katakan, sudah Tuhan, kalau hari ini saya harus mati, saya tidak hari cuci. Ya sampai di motor ada yang sudah tidak bisa desa, sepeda motornya di apa begitu. Dengan maksud kalau mereka, misalnya saya motor itu jadi ada dengan ini, nggak apa-apa mau dibunuh, nggak apa-apa dibunuh, nggak apa-apa diambil. Tapi kenapa Tuhan dia memberi sesuatu yang ini? Diberitakan, memberitakan, tetapi memberitakan tidak disebut betul. Menghadapi ratusan pemuda-pemuda bodoh. Coba sih. Nah, seorang dengan diadakannya dialog seperti ini, Tuhan terberkati. Akhirnya dari pemerintah, ya sudah, pada silakan pulang. Iya. Bagaimana saya bisa pulang? Dengan suara yang lantang. Bagaimana saya bisa pulang? Coba bapak-bapak lihat, nafas saya di sana. Itu coba ditambah dulu. Dari berapa? Dari Jawa. Salah seorang terakhir Pak Canggih. Bisa mengingat ini pulang. Jadi di sana menghadapi seperti tidak ada orang yang menolak, tidak ada orang yang memperhatikan. Tapi Tuhan itu yang selalu melakukan. Nah, seandainya ini terjadi dalam kehidupan kita, kira-kira ini. Kira-kira bagaimana sesuatu tidak kehidupan kita. Ya, jadi saudara. Jadi kalau Yesus itu bertanya kepada orang yang lumpuh, itu menarik perhatian orang lumpuh itu supaya ia mengenal, ya, ia mengerti siapa Yesus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, ada orang itu terbuka atau terus terang, tapi justru jawabannya beda saja. Orang yang boleh makan tersebut ya jawabannya mau karena tapi jujur tidak mau. Ya, jadi pada waktu iPhone itu goncang, saya mau juga didorong orang seperti itu. Jadi tidak ada orang yang menolong, tidak ada orang yang memperhatikan seperti itu. Kita masih bersama Tuhan. Maka ayat yang kedua. Ayat yang kedua, kata Yesus kepadanya, berbuatlah, angkatlah tilammu dan bersanalah. Firman Tuhan, perkataan Yesus itu berkuasa, mengandung satu kuasa yang luar biasa. Oleh karena itu setelah dia kita akan berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah. Apapun yang terjadi, apapun yang sudah saya hadapi, kita bertanya, kita yakin bahwa Tuhan itu yang akan menolong kepada kita. Amin. Karena sudah dalam kitab Efesus dikatakan kita adalah buatan tangan daripada Dia. Kita yang membentuk Dia. Apa yang kita? Kita kan sesuai dengan Tuhan didirikan kepada kita. Jadi sesuai dengan saudara mengatakan tadi saya katakan, maka orang-orang Yahudi itu marah. Ya, jadi 3 ucapan yang Yesus katakan, bangunlah, angkat tilammu, bangkitlah. Jadi firman yang membangkitkan iman
Setiap perkataan daripada Yesus itu ya memberikan sebuah membangkitkan iman daripada orang tubuh itu. Ya setelah dia jawab muter, ayah berputar ya kan gitu. Dia kan seperti itu. Tapi sebenarnya itu kepada kita. Jadi bagi sejarah kita saudara dalam Yesus itu dikatakan ya, pasal tersebut kita ini adalah buatan tangan Allah. Pasal yang dikatakan 1:17 dan pasal 52 di sana dikatakan biarlah kita hidup di dalam kasih. Puji Tuhan, Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita tersebut. Kita berterima kasih pada Tuhan karena Tuhan yang kita nyembah adalah Tuhan yang hidup. Nah, itu sebabnya yang menjadi kerinduan kita. Kita mau hidup turut kita daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan sama-sama Tuhan cukup dengan cepat menyamakan hidup dan puji. Ku mau hidup seluruh kehidupan Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapatkan. Ku mau jika dia lebih daripada semua, ku tak dapat membalas kasihnya. Dan setelah itu kita kasih daripada Tuhan dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ku mau hidup peristiwa yang terjadi di kali itu mungkin suatu ketika itu akan terjadi dan yang akan kita hadapi. Kalau kita menghadapi masalah perjuangan ini, apa yang dapat saudara rasakan? Ujian ini memberikan seorang yang support. Kita mau hidup menurut apa yang Tuhan ingin, menurut apa yang Tuhan ingin di dalam kehidupan. Selama kita berjuang menurut kehendak daripada Tuhan, maka segala sesuatu Tuhan yang akan menolong dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada hamba Tuhan bahkan bangunan gereja itu dihancurkan dengan hal yang mereka tidak persiapkan, dan sampai hari ini gereja itu tidak dibangun. Terus bagaimana dengan jemaat? Bagaimana dengan anak-anak? Tidak ada satupun anak-anak Tuhan mereka Yesus. Mereka seperti setia sama Tuhan. Dia mau hidup menolak apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup Tuhan. Dia ingin membalas kasihnya Tuhan. Mau setia sampai di mana Tuhan berkata
lagi, maka aku tak ingin disediakan bagi dosa. Tuhan yang sudah menolong pada gangguan yang ada di kantor, wajibkan menolong setiap orang dan membalaskan sehingga segala firman yang Tuhan disampaikan oleh Allah biar tetap tertanam di dalam setiap hati kami, dan itu menjadi memakai dan menjadikan hidup kami semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Di saat kami lebih dekat dengan Engkau, di saat kami lebih lagi dalam bersama dengan Engkau secara pribadi, di situlah Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kami di dalam Yesus. Kami percaya bahwa benar firman Tuhan yang sudah disampaikannya dan sempurnakan semuanya itu kepada kehidupan kami, supaya semuanya itu tidak akan pernah tertinggal satupun. Kami percaya Tuhan lewat kebenaran-Mu Tuhan pagi hari ini, segala sesuatunya itu adalah bimbingan Roh Kudus yang akan masuk di dalam setiap hati kami. Pakai hamba setiap hari, setiap waktu, setiap saat Engkau berapi dengan kuasa Roh Puji Tuhan, supaya setiap kebenaran yang disampaikannya terus dan terus nama Tuhan itu akan dipermuliakan dan ditinggikan. Kira Kau tetap memberikan kekuatan dan kesehatan di dalam setiap hamba ini Tuhan yang sudah lanjut usia. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami tinggikan tidak akan pernah tinggal diam. Engkau akan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah yang boleh menjadi doa dan ucapan syukur kami saat pagi hari ini. Kami persilakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, di saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan pujian Biar Bumi Akan Berlalu. Sambil saudara membawa persembahan pribadi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan berubah, matahari tak bersinar lagi, tetapi Yesusku tak pernah terjadi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus.
saat pagi hari ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, saya minta hari ini untuk untuk anak Angel dan anak Abel untuk tinggal sebentar. Terus sama siapa tadi Pak Noel? Anak Angel, anak Abel, sama guru sekolah minggu. Jadi untuk hari ini anak Angel sama anak Abel dimohon untuk tinggal sebentar sama guru sekolah minggunya. Jadi kita minta waktu sebentar saja. Sama semuanya ya, Bapak Ibu juga diharapkan untuk tinggal sebentar juga sebentar kok, tidak lama, masih ada waktu. Nanti ada yang perlu dibahas sedikit seperti itu ya. Terus untuk yang bertugas besok minggu nanti untuk menerima tamunya ada Ibu Kristiani dan ada Ibu Bulan Hadot. Terus untuk guru sekolah minggunya nanti ada Pak Yesaya. Terus untuk yang bertugas BL-nya nanti akan kita umumkan menyusul. Baik, sekian, terima kasih. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita saat ini. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang diinginkan dan yang kami inginkan, maka segala sesuatu Tuhan yang akan mengadakan. Karena Engkau adalah Allah Dewa Jiri, Allah yang mengadakan, dan Tuhan yang akan mencukupkan. Terima kasih Bapak di surga, memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami pada saat pagi hari ini, yang kiranya hari pertama hari Tuhan Kau pakai dengan satu urapan yang daripada Tuhan.
Engkau memberikan kelengkapan bagi kami Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saluran berkat, sehingga di sekitar kami Tuhan tumpukan orang-orang yang percaya kepada-Mu, dan Tuhan yang akan menyelamatkan mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tidak berbicara, tetapi memang yang itu perkataan Tuhan yang iya dan amin, itu yang senantiasa tumbuh memimpin dan menjadi panutan bagi kami, maka menjadi pedoman dalam hidup kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Karena kami percaya firman-Mu itu menjadi bintang bagi kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami tidak jatuh dan tergelincir. Kami berdoa untuk Bapak Yusuf yang terbaik. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau yang sudah meninggal, Tuhan yang sudah membawa, maka sekarang Tuhan pulihkan dalam nama Yesus apa yang akan terjadi, sehingga kita akan semakin setia di dalam ibadah kepada Tuhan, dan semua penyakit yang dialami tidak akan datang lagi Tuhan. Hanya Engkau menyertai, Engkau yang melindungi, sehingga sesuai dengan kebenaran firman-Mu, semua bulan yang pernah terjadi beberapa ribu tahun yang lalu di Mesir dan satu pun Tuhan itu tidak akan menjangkit dan terjadi dalam kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Memberikan setiap usia dan pekerjaan ibadah, baik tanpa wadah sama tanaman tanam toko lalu jaga usaha dan kewirausahaan. Tuhan, kita berkati sehingga usahanya akan terus pertama hari melimpah ruah, tidak akan jatuh dan akan beruntung, tidak akan beruntung. Demikian pun sebagai karyawan di promosi, baik yang ada di dalam negeri maupun di mancanegara, yang tidak terkait dengan kekuatan, kesehatan, kemampuan, dimanapun mereka bekerja, Tuhan akan memakai kehidupan mereka menyebut berkat untuk hormat dan kemuliaan dari-Nya. Demikian kami berdoa Tuhan untuk beberapa hari ke depan ini, akan persiapan hari ini, di mana Ibu Khotim yang akan Tuhan haleluya bekerja di suatu negeri Tuhan yang kiranya Engkau memberkati dengan berkat kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat dan marikat kepada Tuhan. Perjalanan dari udara sampai di tempat negara tujuan tiba dengan selamat. Bagi keluarga, suami, anak, keluarga yang ditinggalkan, yang tidak mampu juga bertanggung jawab. Bagi anak-anak Tuhan, mereka yang akan meneruskan ke sekolah jenjang yang lebih tinggi satu tingkat, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dari SMA kepada perguruan tinggi. Bahkan mereka yang sudah ada di perguruan tinggi, segala aktivitas kegiatan di kampus mereka, di sekolah mereka, dan berkati dengan kecerdasan, kepandaian, pengetahuan yang daripada Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka dalam segala macam pekerjaan untuk semua kebutuhan bagi putra putri mereka. Terima kasih Bapak. Kami sungguhkan, kami letakkan bangsa negara kami di hadapan hadirat yang kiranya Engkau memberkati bangsa negara kami dengan suatu pemulihan yang luar biasa, dengan waktu zaman yang serba singkat, tetapi bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang singkat dan sulit. Itu sebabnya biar kiranya anugerah-Mu melimpah di tengah-tengah bangsa negara. Berikan hati yang takut, jujur, setia bagi para pemimpin bangsa kami, oleh pemerintah pusat,
bekerjasama dengan pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, kelurahan, seluruh Kalimantan, sehingga terciptanya suatu negara yang adil, makmur, kemahrimpah wasinawi, sultan dinamik, limpah dan tilu. Itulah cita-cita bangsa. Sehingga Tuhan bersama-sama dengan kabinet Tuhan Halia Nusantara Baru Indonesia Maju. Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kota kami, kota dan kediri kami, dengan berbagai-bagai pembangunan infrastruktur Tuhan berkati. Amat terlebih untuk wilayah kecamatan kami dan Purwokerto. Tuhan berkati Bapak Menteri dan seluruh staf jajarannya. Sehingga Tuhan, haleluya, kami sebagai masyarakat, kami juga bertanggung jawab untuk kesejahteraan, kedamaian bagi kota-kota kami yang tercinta. Terima kasih Desa Kamjo, Bapak Kepala Desa dengan seluruh perangkat dan seluruh lembaga-lembaga yang ada. Berkati sehingga kapan kecil damai sejahtera sukacita Yesus yang diperlukan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Pekerjaan tercapai dan sampai dengan kehidupan Tuhan. Semoga kami berdua kembali berkami masing-masing. Yang menyampaikan kami sampai kami diberi dengan selamat dan sejahtera. Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih kepada segala terima kasih. Semoga bangsa di dalam tangan Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Sebelum kita meninggalkan rumah ibadah ini, kembali ke rumah kita masing-masing dengan dapat mengerjakan semua aktivitas yang belum dapat kita lakukan selesaikan hari kemarin. Masa waktu Tuhan dan dengan itu angkatlah kedua belah tanganmu dan kita akan menerima Tuhan yang daripada Tuhan. Mari kita akan berdoa dan terima berkat rahmat dan surga daripada Allah dan sejahtera sukacita daripada Putra yang tunggal Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua oleh saat pagi hari ini sampai pada datang Tuhan Yesus datang yang kali kedua. Puji-pujilah kami yang kekal untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami hidup kami berdoa.